Sobat Bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka-Suka Beli Bonsai, sahabat. Apa kabar sahabat semua pecinta bonsai? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke sahabat, kita jumpa lagi hari ini yang mana kita jalan-jalan kembali ke rekan-rekan kita pecinta bonsai, khususnya Areal Denpasar ya. Di sini kita ketemu rekan kita Pak Ayan Eka yang disering dipanggil dengan Pak Ayan Eko ya. Nah di sini beliau saya kenalkan langsung. Siapa nama lengkapnya? Wayan Eka, Wayan Eka. Ya. Yang dipanggil Ibu saya apa ya? Wayan Eka juga. Wayan Eka. Ya. Karena beliau ini saya kenalkan buat teman-teman. Beliau terkenalnya di Adinium dulu. Karena beliau ini salah satu tokohnya Adinium. Karena sebagai ketua di Denpasar juga sebagai aspad ya. Nah di sini beliau beralih ke bukan beralih Pak ya, menyisihkan bonsai dikit ya. Karena mungkin tidak tahu cerita bagaimananya. Teman-teman sebagai inspirasi dari beliau juga. Seperti apa, kenapa beliau tertarik juga dengan bonsai. Karena di sini juga kita akan meliput adeniumnya beliau nanti. Seberapa masih, tantangan seperti apa, terutama di bonsai teman-teman. Nah di sini rekan kita langsung, Pak Ayan Eko dipanggilnya di channel YouTube, apa Facebook apa Pak? Eka Bali. Eka Bali. Eka Bali. Nah ternyata beliau aktif juga di medsos sebagai Eka Bali. Karena di samping beliau merawat sendiri, ngerjain sendiri, bonsai ini, beliau mungkin ada yang dioper juga Pak Ayan, beberapa ya. Oper juga ya? Jual beli ya? Atau gimana? Cocok Ya, harga lah cocok istilahnya. harga, ya. Nah itu teman-teman, mungkin teman-teman yang dekat areal Sanur khususnya. Ini ada di mana Pak ya? Sanur Di mana Sindu. nih? Pantai Sindu. Jalan Pasar. Banyak Pasar Sindu ya? Sindu, ya. Banyak apa namanya? Sindu Klod, Sanur. Sindu Klod Sanur. Ya. Nah ini areal Sanur teman-teman. Mungkin teman-teman areal Sanur khususnya pemula yang baru-baru main bonsai, lebih banyak mau belajar dari Pak Yannya, beliau welcome. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar ya. Memang di bonsai nggak ada orang pintar muda, semua belajar ya. Apalagi jualan ya. Itu teman-teman bonsai. Nah di sini kita bincang-bincang karena beliau juga punya koleksi. Saya lihat banyak dominan Cianci, Anteng Putri besar-besar juga. Seperti apa, bagaimana? Ikuti videonya. Kita cek. Ayo Pak ya. Nah kita bahas ini teman. Ini ada salah satu koleksinya beliau. Ini Cianci Pak ya. Pak Yan, gimana ceritanya kok bisa tertarik dengan bonsai ini Pak ya? Ini kita bincang-bincang karena teman-teman supaya terutama dedek pemula kan mungkin ada bingung juga mengalihkan untuk hobi ya terutama. Mungkin Bayan bisa ceritakan kok bisa lari ke bonsai juga karena dulu kan adenium mainnya ya, lama ya. Adenium. Berapa tahun main adenium ya? Tahun 2000 Pak deh, waktu nikah 2000 di lapangan Banteng saya lihat dan tertarik dengan adenium. Tapi waktu itu ada spesies. Ya. Ya ada dua, yang obesum sama yang spesies. Nah setelah didalami sampai saat ini tertarik dengan bonsai yang berbunga. Oh gitu. Ya, akhirnya atas dasar itu salah seorang dedengkot master juga di bonsai, Adik Hari, Ya. menyampaikan ke saya bahwa bagaimana kalau tidak membuat lebih baik buat adenium seperti bonsai karakternya. Jadi bonsai berbunga. Saat itulah saya mulai, akhirnya banyak kelemahan-kelemahan dan sampai saat ini belum bisa saya, jujur belum bisa saya temukan. Iya, iya. Ya ketika udah jadi, ya itulah Pak Des sudah tahu sendiri. Ya. Akhirnya saya coba mencari pohon yang hampir sama perawatannya dengan adenium. Dan polanya akhirnya jatuh di Cianci. Cianci ya. Wah luar biasa teman-teman. Dan Putri ya. Jadi cerita pengalaman beliau seperti itu singkatnya. Akhirnya Pak Yan dari adenium itu lebih fokus ke bonsai itu tahun berapa Pak ya? Tahun 2014 Pak deh. 2014. 2014. Pertama pohon kalau bonsainya apa yang dibeli ini? 2000 waktu tahun 2008 itu saya udah punya. Waktu itu saya punya elegan satu sama Dewan Daru. Dewan Daru. Elegannya sudah diambil rekan yang Pak De udah lihat di tempatnya. Jual ya? Pak Surya. Itu dia. Oh dijual ya? Seperti itu. Nah, akhirnya saya masih ada cuman itu Pak De. Oh, Dewan Daru. Dewan Daru juga? Itu satu yang Oh ternyata. pertama kali dulu. Berarti pertama kali itu Dewan Daru sama Elegan. Terus itu udah laku Pak yang kedua-duanya? Sama Kimeng. Udah Pak De. Kimeng, Elegan, Dewan Daru udah. Kimeng, Elegan udah laku, Dewan Darunya masih. Kalau menurut Pak Yan ya, kita kan lama main adenium. Nih. Mana lebih dapat untungnya cepatnya? Main adenium apa bonsai Pak ya? Ya, Dari hati nurani dan pengalamannya nih. Jujur aja. sama-sama Mana lebih? Pak De. Sama ya? Sama sih sebenarnya, cuman ya bagaimana ya, orang beda. Sekarang kan kita nyari
orang kesukanya masing-masing Pak De. Oh iya, Beda-beda. iya. Tapi lebih simpel juga di bonsai ya. Lebih simpel sih, lebih gampang ya, tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu ruwet. Oh iya itu ya. Pengawatan segala macam. Kalau adenium itu harus betul-betul Pak De, luka sedikit busuk. Nah itulah lebih hati-hati di adenium daripada di bonsai. Baik, itu teman-teman sharingnya singkat kita dengan Pak Yaneka. Ini berbagi buat teman-teman. Nah di sini beliau merawat Xianji. Xianji. Kita tanya beliau, Xianji ini dari mana Pak Yan asalnya nih Pak? Dulu dari Dapatnya ini dari mana? Medan. Medan ya? Langsung dari Medan? Langsung. Berarti ini dijual nggak Pak ya? Cocok harga jual? Belum Pak De. Belum ya? Udah banyak yang nanya tapi Oh gitu. masih. Ini waktu dibeli Pak Yan, maksudnya sudah ada cabang ini apa belum? Yang waktu beli. Ya, waktu belinya. Bahan Pak De. Bahan Oh, ini. masih bahan ini. Ini dah bahan ini. Terus ini kita di sini Pak De. Cuman ini sudah ada sekitar kalau nggak salah 6 tahunan. 6 tahunan ini Ya. ya? Kan Pak Yan membesarkan atau bikin cabang ini di pot saja atau Di pot. pot Di aja pot. ini? Di pot. Wah teman-teman, jadi pengalaman Pak Yan berkaitan dengan perawatan bonsai khususnya Xianji, beliau beli bakalan, diprogram di atas pot ini. Nah ini ternyata bisa subur dan bagus dan konsepnya lebih jelas. Mungkin di sini ada efisiensinya Pak Yan, Ya. lebih hemat ya. Lahan. Baik itu media dan lahan ya. Ternyata seperti ini. Nah kebetulan memang ini Pak Yan kerjain sendiri ya ini Pak Yan? Oh ya Pak De. Dulu waktu pertama kali itu saya dibantu oleh Pak Dekari. Beliau yang memberikan pemahaman tentang bagaimana pola dasar pohon, gerak dasar segala macam. Akhirnya dia memberikan pemahaman bahwa sama persis dengan adenium konsepnya, semakin ke atas semakin mengecil, terus spasi semakin mengecil biar tidak terlalu banyak pengawatan, karena kan Xianji ini kalau udah besar susah dikawat Pak De. Ya, Kita benar. main cut and grow. Cut and grow ya? Ya. Khusus Xianji nih ya? Khusus Xianji. Lebuhan lain mesti tekuk-tekuk Masih ya? bisa. Karena Xianji berbatang keras teman-teman. Ya. Jadi benar-benar pengalaman beliau pribadi disampaikan buat teman-teman gitu loh. Nah inilah proses Xianjinya. Pak Yan, kalau di daerah Sanur ini media Xianji itu yang paling tepat di atas pot apa? Ya seperti ini Pak De. Pasir. Pasir Malang aja? Ya dengan pupuk kandang. Pupuk kandang Ya. bisa ya? Pupuk kandangnya Pak Yan pakai apa? Tai kambing? Tai atau? kambing. Tai kambing? Oh itu berarti untuk sekam bakarnya ada? Nggak ada Pak De. Cukup itu aja? Itu aja. Subur ya? Itu media adenium saya pakai Pak De. Nah, saya mau tanya lagi nih Pak Yan. Pak Yan kan pruning ini namanya, Ya. di gundu-gundu sering ini. Ya. Ini kalau pruning ini berapa minggu sekali? Atau berapa bulan sekali? Itu ketika dia sudah daunnya sudah tua Pak De. Oh, di Kurang pruning. lebih saya ini biar cepat meranting seperti ini, saya 2 kali press, 1 kali pruning Pak De. 2 kali Press, Press? 1 kali pruning. 1 kali pruning. Ya. Nah, itu ilmu baru lagi nih teman-teman. Jadi di Xianji ini tekniknya Pak Yan, karena lain koki lain masakan loh. Jadi beliau program di atas pot langsung, karena ini efektif bagi saya juga. Saya lihat di samping untuk menghemat atau mengirit ya istilahnya biaya untuk perawatan terutama di media. Kalau loss ground kan harus banyak media. Banyak media. Dan kadang juga Tempat. menikmati agak kurang. Ya. Karena di loss. Ya. Karena mungkin ya. Nah di sini simpelnya beliau mengemas langsung. Nah ternyata kita lihat hasilnya efektif sekali. Nah mau tanya lagi nih Pak Yan. Ini kan ada ngelos ini. Ya. Tujuannya apa Pak Yan? Itu Karena yang lihat dari performanya itu pohon sudah termasuk hampir jadi gitu loh. Ya. Tapi kenapa ada ngelos-ngelos begini Pak Yan? Ya. Sedangkan cabang udah ada ini. Udah. Tujuannya apa? ini Lebih dekat Pri. Coba kamera lebih. ini karena kemarin masih kecil Pak De. Ini satu cabang masih kecil. Kemudian kalau udah pendek spasi ini susah saya untuk buat gerakan. Itu makanya saya infus di sini Pak De. Oh impus ya? Ya ini infus, jadi di sini akan bengkak seolah-olah dia nanti akan agak sedikit ada gerak Pak De, meliuk. Ini Pak De udah bisa lihat sekarang agak Membesarkan inilah intinya. membesarnya di sini Pak De. Bukan di sini. Sedangkan ini besar, agak mengecil, jadinya tidak silindris, jadi simetris dia. Oh iya ya. Jadi Wah, teman-teman, jadi dapat ilmu lagi di Pak Yan nih. Nah ini kalau sudah seberapa dipotong nih Pak Yan? Berarti kan mengikuti batang ini ya? ya Pak De, kalau udah dia agak besar, biasanya Pak De, ini segini besarnya, biasanya di sini 2 kali lipat ini Pak De. Oh, Biasanya. dapat ilmu lagi nih, Biasa. teman-teman ini. Nah, kalau gini kan bisa praktekkan langsung. Oke teman-teman, kita bahas sedikit berkait dengan pohon ini lebih mendalam dari Pak Yan. Izin Pak Yan ya. Ini seperti apa? Nah ini yang jelas pohonnya geraknya natural teman-teman. Cuma di sini berbatang 2.
Jadi berbatang dua kita ngambil tema twin biasanya, nah, atau informal bisa. Tergantung konsep teman-teman mengarahkan percabangan atau ranting itu seperti apa dan anak cabang itu seperti apa. Nah di sini lihat berbatang dua, Pak Yan bikin twin. Nah di sini karena membuat pola sendiri di sini. Dan ini ada mahkota juga sendiri. Nah kalau dikemas dengan baik dan punya konsep, otomatis pohon itu apapun akan jadi indah. Ya teman-teman saksikan sendiri seperti apa programnya Pak Yan, di mana ini merupakan salah satu koleksinya. Ini berapa tahun dah? 6 tahun ya? Kurang lebih 6 tahun. Hasilnya udah menunjukkan ya artinya kepuasan lah, kepuasan tersendiri. Pak Yan, menurut Pak Yan tuh apa sih kebanggaannya kalau kita punya bonsai itu setelah kita bisa kerjakan sendiri? Ya minimal apa yang kita inginkan sebagai gambaran awal itu bisa tercapai, Pak De. Tertuang ya? Tertuang dalam sebuah karya. Tidak penting bagi saya pribadi, Pak De. Yang penting kita bisa menunjukkan hasil karya. Ya itu sudah, ketika orang datang melihat, diam di depan pohon kita, sekalipun tidak ada bendera, tapi mereka bisa menarik diam di sana, berarti sudah berhasil menarik orang untuk melihat. Luar biasa. Pada kebanggaannya kita bisa di samping pohon itu jadi, bisa karena tangan kita. Kepuasnya pas teman-teman datang sambil itu, belajar. Ya. Emang si bonsai kembali Pak Yan, semua belajar. Teman-teman, itu salah satu pengalaman beliau berbagi buat teman-teman. Dan ini prosesnya. Masih banyak lagi, kita cek lagi sebelah kanan. Oke, kita cek lagi. Ini sianci lagi nih. Nah ini sianci ini unik juga ini teman-teman. Ini karakternya udah berkerak di pandangnya. Kayak ini lama Pak Yan peliharaannya. Lama Pak De. Ini selalu ada pengelosan Pak Yan ya? Ya masih ngejar Pak De. Oh ngejar ya? Lagi dikit ya. Nah ini teman-teman salah satu koleksi siancinya lagi nih. Udah jadi tapi karena terlalu panjang, nggak sesuai dengan gayanya, jadi saya potong. Potong dia. Oh berarti kalau Pak Yan harapan tidak sesuai, langsung eksekusi potong. Biarpun jadi, dipotong. Karena konsepnya tarung ya, iya, kontes ya. Kontes. Wah itu teman-teman. Jadi bagi beliau kalau memang tidak cocok di hatinya, sedangkan tidak memenuhi konsep untuk tarung, beliau potong. Nah ini ngelos lagi nih. Nah ini teman-teman koleksinya beliau, ini akarnya, karakternya dapat banget nih, tuanya banget nih. Ini cabangnya teman-teman. Kembali berbicara gerak dasar, kalau gaya-gaya seperti ini, ingat kakinya teman-teman. Karena kalau sianci itu yang paling sulit apa? Kaki. Kaki ya? Biasanya masuk-masuk daripada. Oh gitu ya? Ya. Nyari kaki yang apa? Keluar itu keluar sulit ya? Yang biar dia pohon tuh ngepen, istilah apa deh, kalau dia adenium kan dia ngepen, narik keluar. Itu udah biasanya kalau pohon yang di alam, biasanya dia kan nggak mau pada, kecuali programan dari awal, dari kecil. Iya. Nah, kadang-kadang ini pohon-pohon yang dapat dongkel dari alam. Makanya kita maksimalkan saja seperti apa. Ini dua sisi Pak deh. Bolak-balik saya juga masih bingung. Oh gitu, mukanya masih bingung ini. Wah teman-teman, ini dua mukanya. Ini kita perhatikan pesannya Pak Yan, apapun pohonnya, tetap kita bicara gerak dasar, akar terutama Pak Yan ya. Apalagi sianci itu paling sulit nyari akar yang keluar, yang mekar, cengkram itu. Nah itu teman pesannya beliau. Nah ini kita lihat pohonnya, geraknya atas ini. Cabangnya udah setengah batang ini teman-teman. Nah ini perpecahan lagi. Jadi cabang, anak cabang, ranting udah. Ini mungkin melebatkan aja sub-sub cucu ranting Pak Yan ya. Nah ini gerak dasarnya sampai mahkota. Sudah tepat, nah ini kematangan juga. Cabang-cabangnya teman-teman bisa perhatikan sendiri. Dengan karakter gaya seperti ini teman-teman. Nah ini informal teman-teman. Geraknya teman-teman perhatikan. Kita putar dikit. Sana depan. Oh sini depannya juga ini ya. Pak Yan pakai tentukan mukanya mana nih? Ini Pak. Ini ya? Nah ini mukanya teman-teman. Karena di sini sengaja dibikin dua muka ini. Cuman condong mukanya di sini depannya nih. Kenapa condong di sini? Kembali saya sampaikan teman-teman. Kalau melihat sebuah bonsai, menentukan mukanya itu ditentukan oleh kekuatan tumbuhnya, terutama di mahkota. Condong kemana mahkotanya, di sanalah kalau bisa kita terapkan mahkota atau kepalanya. Itulah. Jadi di sini condong mahkotanya ke sini, nah diambillah mukanya di sini teman-teman. Saya lihat pohonnya memang cantik, kematangannya loh. Ini siancinya kematangannya. Perhatikan teman-teman sendiri, ini lebih dengan muka di sini lebih condong, itu karakternya lebih tuanya muncul sekali. Perakaran juga. Nah ini cabangnya udah setengah batang, hampir lebih juga ini.
perpecahan anak cabang, ya. Ranting, anak ranting, curanting. Ini Pak Yan udah hampir matang pohonnya Pak Yan. Iya. Kalau ini dijual nggak Pak Yan? Masih juga belum Pak. Belum ya? Tapi kalau pohon ini belum. harganya mahal, Ya, bisa juga ya? Lihat situasi. Karena ini pohon kedua Pak De, setelah pohon yang pertama tadi 3 pohon. Oh gitu? Ini pohon ada historinya, ini saya tidak beli, melainkan tukar-tukar dengan Adenium. cincin. Oh dengan cincin? Ya. Wah teman-teman ini punya cerita dikit nih. Gimana ceritanya kok bisa tukar cincin senang dengan ini Pak? Ya sama-sama suka Pak De. Yang punya suka dengan bangsing, cincin bangsing saya suka pohon, ya udah sama bertukar. Oh Pak Yan selain bonsai ini ada profesi lain juga ya? Ya. Apa Pak Yan? Jual Permata. permata. Batu mulia dan permata. Gosok batu. Boleh tahu Pak Yan nama toko kiosnya apa Pak Yan? Karunia Permata. Karunia Permata. Wah teman-teman, saya berbagi buat teman. Beliau ini ternyata punya hobi koleksi permata dan cincin Pak Yan. Yeah. Yang dimana stylenya dia bernama apa? Karunia Permata. Karunia Permata. Jadi teman-teman yang senang Ya. aksesoris permata, cincin boleh hubungi Pak Yannya. Boleh batur pohon. Butter pohon boleh ya? Oh boleh, tukar pohon boleh? Boleh. Wah luar biasa nih. Saling boleh mengisi. saling mengisi aja. Yang penting nyambung Pak Yana. Nyambung. Wah pas sekali. Berarti ini nggak dilepas Pak Yana karena koleksi Belum. karena memorinya, Historinya historinya banyak ya. Berarti kalau terus untuk ininya cincinnya diambil teman dari Bali atau mana? Dari Bali. Bali juga. Dari Bali, dari Singaraja Pak De. Oh, berarti pohonnya dulu Singaraja dong. Pohon dan pasar, tapi yang punya orang Singaraja dulu. Nah, mungkin karena sudah beliau bosan atau bagaimana, nah itu dah saling tukar. Pak Yan, sulitnya merawat cincin ini apa Pak Yan? Sulitnya Nggak ada ya? belum ketemu Pak De. Oh belum ketemu ya? Gampangnya yang banyak ya? Nah itu salah satu merawat cianci. Oke kita cek lagi yang lain. Nah ini ada anting putri teman-teman. Nah ini saya lihat ada Pak Yannya nyangkok juga. Ki Pak Yan, Ya. ada apa Pak Yan? Ya. Nah sini nyangkok juga nih Pak Yan ini. Ini anting putri. Ini anting putri yang jenis putih Pak Yan Putih ya? Pak De, ya. Putih ya? Putih. Putih makanya benjol-benjolnya ini kalau putih itu benjol-benjolnya. Bunga lebih lebat deh. Ya lebih lebat, bunganya harum sekali. Nah ini gaya naturalnya teman-teman. Teman-teman perhatikan. Kalau anting putri gini Pak Yan jual Pak Yan? Ya Pak De. Kalau ini berapa harganya? Ini palingan 3.000 Pak De. 3.000 ya? 3 jutaan ya? Oke teman-teman lebih dekat. Perhatikan. Ini pohon anting putri. Akarnya melingkar teman-teman. Oh kerak dasarnya selalu nih Pak Yan nih. Nah kerak dasarnya utamakan ini melingkar nih. Nah. Ya. Oke. Ya. Wah ini bunganya lebat. Ini tinggi teman-teman. Nah percabangannya mulai dibentuk dan berbunga lebat. Yang senang bunga, bonsai bunga inilah bunganya. Karena harumnya luar biasa ini Pak Yan ya. Ya. Pak Yan kalau anting putih ada gini ya? Ada tip-tip khusus untuk perawatnya enggak? Dalam hal apa Pak De? Untuk perawatannya? Biasa ya Pak De. Biasa aja? Biasa aja. Simpel ya? Disiram, itu. Itu aja? Ya. Yang penting ganti medianya berapa bulan sekali? Nah, kalau ganti media, biasanya kalau pohonnya sudah jadi, dia pakai potnya press untuk pot tempur, itu biasanya 4 bulan, 5 bulan, maksimal 6 bulan udah saya ganti Pak De. Ganti media ya? Kalau masih bahan, itu kan biasanya potnya besar. Cuman tetap pemantauannya ketika dia udah kuning, udah. Tapi usahakan sebelum kuning Pak De. Ciri-cirinya kalau udah mulai kuning ganti media? Daunnya ya. Ciri-cirinya aja, bau kuningnya aja udah ganti ya? Udah ganti. Berarti itu cirinya berarti Biar nggak mati akarnya ranting. udah penuh? Ya, biar nggak mati ranting. Mati Pak De. rantingnya? Pengalaman dulu, barang udah jadi, telat ganti media sampai 2 tahun, mati ranting Pak De akhirnya. Itu teman-teman. Jadi tips-tips yang disampaikan Pak Yannya berkaitan dengan perawatan anting putri. Kalau insek nggak begitu Pak Yan ya? Saya nggak pernah Pak De, karena punya anak kecil-kecil juga, biar nggak pernah saya insek. Oh nggak pernah insek Nggak sini? pernah. Wah istimewa nih. Tapi penyakit nggak ada Pak Yan ya? Kebetulan nggak ada ya? Iya, kebetulan belum. Mudah-mudahan jangan ya? Mudah-mudahan jangan. Oke kita cek ini Sianti. Sianti tua sekali.